Umat Islam akan sulit bersatu karena adanya orang-orang yang menyandang agama ini dengan cara menilai dirinya sudah paling benar. Karena merasa paling benar, maka umat Islam yang lain dinilai tidak benar, bahkan tidak segan-segan menuduhnya sesat ataupun kafir. Merasa paling benar adalah sifat iblis, tapi sungguh disayangkan. Sifat merasa paling benar seperti iblis itu justru tidak disadari oleh orang-orang yang merasa paling benar itu. Dan dari sinilah terjadi konflik demi konflik di dalam lingkungan Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat merasa paling benar bisa dipengaruhi berbagai kepentingan duniawi. Ayat-ayat dalam kitab suci pun bisa ditafsirkan oleh orang-orang yang merasa paling benar itu sesuai keinginannya. Padahal kitab suci sangat jelas dan mengandung kebenaran. Tapi oleh orang-orang yang merasa paling benar itu malah bisa membuat bias atau kabur dengan penafsirannya yang terlalu pede. Kitab suci Al-Quran tentu saja sangat dipahami oleh Nabi, sehingga umat bisa bertanya langsung pada Nabi. Namun Nabi secara fisik sudah tidak ada lagi di zaman ini, maka siapa lagi yang akan dirujuk? Maka karena itulah muncul dua mazhab besar dalam Islam, yaitu Sunni dan Syiah. Kedua mazhab ini sudah jelas sama-sama mengagumkan Nabi Muhammad. Namun untuk jalur Syiah, telah meyakini bahwa penerus kenabian itu berlanjut kepada Ahlul Bait, mulai dari Imam Ali bin Abi Thalib hingga sampai ke Imam Mahdi, yang sangat diyakini akan muncul menegakkan keadilan di muka bumi ini sebelum terjadinya kiamat. Lalu soal Palestina, negara yang sudah lama terjajah, tetapi ternyata tidak semua umat Islam membelanya. Inilah contoh perbedaan penafsirannya. Bukankah Nabi pernah menyinggung bahwa umat Islam itu bersaudara? Tetapi kenapa negara-negara Arab seperti misalnya Saudi Arabia dan sekutunya malah membela Israel yang menjajah Palestina tersebut? Sudah pasti para pelaku kezaliman atau kebatilan akan sangat khawatir kepada umat Islam yang bersatu, yaitu persatuannya demi membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Para penguasa yang zalim sangat mengkhawatirkan Islam yang kian membesar dan berjaya. Karena itulah, umat Islam dibuat menjadi gaduh. Bahkan konflik antar mazhab pun sangat diinginkan oleh para pelaku kezaliman itu. Salah satu contoh pemecah belah umat adalah sosok pendakwah yang bernama Riyad Bajri. Orang ini tampaknya tidak mau memahami makna perjuangan warga Palestina. Riyad Bajri tampaknya tidak pernah mau mengalami kepedihan dan kesengsaraan warga Palestina. Maka karena itulah dengan entengnya, dia memberi saran pindah dari negara Palestina, atau disebutnya dengan hijrah. Bahkan Riyad Bajri ini menuduh Hamas atau gerakan perlawanan kaum penjajah di Gaza adalah Syiah. Bahkan dikabarkan juga menuduh Ismail Haniyah sebagai Rafidoh. Sungguh si Riyad sudah serampangan melontarkan tuduhan. Merasa paling pintar, tetapi ternyata malah membuat kegaduhan. Riyad mungkin pura-pura tidak tahu bahwa Iran yang disebut bermazhab Syiah ternyata adalah negara yang paling konsisten membela Palestina. Dan karena itulah akal busuknya pun menuduh bahwa Hamas adalah Syiah karena dibantu oleh Iran. Jika Hamas dibantu oleh Kristen Ortodoks, maka mungkin saja Hamas disebutnya adalah Kristen Ortodoks. Begitu kan? Untuk urusan Palestina tidak perlu memandang agama dan mazhabnya, tetapi urusan Palestina adalah urusan kemanusiaan. Selama seseorang adalah manusia, maka membela Palestina dan mengecam penjajah adalah kewajiban sesama manusia.
Banyak warga dunia yang demo menentang penjajahan di Palestina tidak selamanya umat Islam. Bahkan ada kaum Yahudi yang membela Palestina. Bukan cuma itu, ada juga orang-orang yang mengaku tidak beragama juga membela Palestina. Semua pembelaan itu karena dasar kemanusiaan. Jadi, apakah si Riyad Bajri itu masih punya sisi kemanusiaannya? Atau jangan-jangan dia akan berkomplot dengan para penjajah, yang artinya berkomplot dengan setan? Nauzubillah min zalik. Umat Islam yang jumlahnya besar ini seharusnya bisa dengan mudah membantu Palestina. Tetapi begitulah, ada saja orang-orang seperti Riyad Bajri yang membuat warga jadi dungu, sehingga tidak membela kemanusiaan.